Pemerintah Provinsi Jambi kumpulkan data penerima manfaat untuk penyediaan rumah subsidi bagi buruh. Provinsi Jambi masuk 6 daerah prioritas penanganan karhutla di Indonesia. Belasan wanita yang terjaring razia di eks-lokalisasi Payosi Gadung dilakukan tes HIV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Kamis 8 Mei 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Viola Esanofrani dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Gubernur Jambi Al Haris berkomitmen untuk mendukung program 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh. Pemerintah Provinsi Jambi saat ini sedang menyiapkan database untuk para penerima agar tepat sasaran. Pemerintah memiliki peran dalam menciptakan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat, termasuk buruh. Salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada buruh melalui program perumahan untuk buruh. Gubernur Al Haris mengatakan untuk mendukung suksesnya salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto tersebut, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota sedang menyiapkan database penerima manfaat. Penyiapan database menjadi bagian penting untuk memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan target yang diharapkan. Lokasi perumahan akan tersebar di seluruh kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi berdasarkan usulan dari masing-masing daerah. Agar program Pak Presiden ini tidak salah sasaran ataupun tepat orang yang akan diberikan tepat sasaran, maka tentu kami menyiapkan database-nya. Bupati Wali Kota menyiapkan database-nya. Sehingga nanti orang-orang yang layak diberikan rumah itu, layak diberikan bantuan perumahan itu, orang yang tepat yang memang butuh dengan hunian rumah itu sendiri. Nah, itu sudah kita berikan data kepada Kementerian Perumahan dan kawasan pemukiman kita berikan, ya tinggal actionnya saja. Ya. Lokasinya di mana itu Pak? Kalau kita... Oh banyak, semua daerah mengusulkan. Ya Kota Jambi juga mengusulkan, semua daerah mengusulkan. Program perumahan untuk pekerja maupun buruh menjadi jawaban atas kebutuhan tempat tinggal yang layak dengan harga terjangkau. Program ini menjadi bagian dari program pembangunan 3 juta unit rumah untuk masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, pengembang perumahan di Provinsi Jambi yang tergabung dalam Asosiasi Real Estate Indonesia menyambut baik program rumah untuk buruh. Program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas bagi pekerja untuk memperoleh hunian yang layak. 350.000 kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah MBR disediakan pemerintah pada tahun ini. Salah satu kelompok sasaran penerima manfaat tersebut yakni buruh yang mendapat kuota khusus sebanyak 20.000 unit. Wasekjen DPP Ray sekaligus Ketua Badan Pertimbangan Organisasi DPD Ray Jambi Ramo Fauzan mengatakan, secara keseluruhan Provinsi Jambi mendapat alokasi kuota FLPP sebanyak 15.000 unit. Meski belum ada skema atau jumlah kuota yang dikhususkan untuk buruh, namun buruh tetap dapat mengakses rumah subsidi layak huni melalui skema FLPP dengan fasilitas subsidi bantuan uang muka 4 juta rupiah dari pemerintah dan cicilan tetap atau fixed price. Skema yang sama juga berlaku untuk kategori MBR dengan penghasilan maksimal 10 juta rupiah dan belum memiliki rumah. Saat ini, harga rumah subsidi di Provinsi Jambi yang ditetapkan pemerintah sebesar 166 juta rupiah. Artinya bahwa Bapak Presiden kita menjamin setiap rakyat Indonesia punya rumah, tak terkecuali para buruh.
Jadi mereka sudah punya 13 kelompok ya yang akan mereka sasar. Tentu apakah sudah ada di Jambi? Ya, saat ini skema yang sedang jalan di Jambi itu skema FLPP. Itu bisa digunakan oleh para buruh, guru, polisi maupun masyarakat umum. Nah, jadi kita juga lagi menunggu ya detail apakah nantinya untuk buruh ini ada skema khusus atau bagaimana. Saat ini untuk rumah buruh itu pembiayaannya memakai skema FLPP, di mana nanti buruh bisa dibiayai oleh bank-bank yang sudah ditunjuk oleh BP Tapera. Ramon Fauzan mengapresiasi program 3 juta rumah yang dicadangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Program 3 juta rumah ini akan membantu masyarakat dalam memperoleh hunian yang layak dengan harga terjangkau. Ade Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Buruh di Provinsi Jambi menyambut baik program Rumah untuk Buruh. Program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja yang menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menciptakan keadilan sosial melalui program penyediaan perumahan layak bagi buruh. Program ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja yang selama ini menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Penyediaan hunian subsidi tak hanya menjawab kebutuhan dasar pekerja, namun juga menguatkan ekosistem kehidupan yang sehat dan produktif. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengumumkan langkah konkret untuk mendukung kesejahteraan buruh dengan menyiapkan rumah subsidi. Pada tahun ini, pemerintah menyediakan kuota 220.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rumah subsidi tersebut diberikan kepada 13 segmen pekerja, di antaranya guru, pekerja migran, petani, nelayan, dan buruh. Keseriusan pemerintah pusat dalam menyediakan rumah layak huni akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan buruh dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan rumah layak huni untuk buruh. Selain masih menyiapkan titik lokasi pengembangan rumah, pemerintah Provinsi Jambi juga menyiapkan database penerima manfaat dari program yang dicanangkan Presiden Prabowo. Saat ini masih dalam persiapan oleh dinas-dinas terkait, termasuk kami juga, nanti akan diminta data-data pekerja-pekerja yang berpenghasilan rendah yang layak untuk diberikan bantuan perumahan. Jadi bantuan perumahan ini bisa saja fasilitas yang diberikan nanti kepemilikannya dipermudah, kemudian harganya bisa lebih ada subsidi. Nah, itu yang nanti kita tunggu nih. Kita sama-sama menunggu petunjuk teknisnya yang khusus untuk dilaksanakan di Provinsi Jambi. Buruh sebagai tulang punggung ekonomi nasional patut mendapatkan hunian layak. Rumah untuk buruh menunjukkan bahwa negara hadir dalam menyediakan rumah layak huni dan berkualitas bagi seluruh buruh di Indonesia. Program Rumah untuk Buruh ini disambut antusias oleh buruh di Provinsi Jambi. Adanya program Rumah untuk Buruh ini sangat membantu buruh untuk mendapatkan hunian yang layak dengan harga terjangkau. Saya seorang buruh berterima kasih atas program dari pemerintah rumah subsidi. Dengan program ini saya berharap saya bisa mempunyai rumah untuk anak istri saya, karena selama kurang lebih 8 tahun ini bekerja sebagai buruh belum bisa menabung untuk membangun rumah. Program Rumah untuk Buruh semakin memudahkan buruh untuk memiliki rumah. Program ini menjawab persoalan klasik buruh yang kerap terjebak dalam biaya sewa tinggi dan lingkungan yang tidak sehat. Rumah layak huni akan menjamin kesejahteraan buruh dan keluarga, sehingga secara tak langsung akan mempengaruhi kinerja buruh. Kami memang berharap mendapatkan rumah sendiri agar kami nyaman tinggal bersama anak-anak dan suami, karena kami sekarang masih numpang sama orang tua. Dan kami ingin semoga program pemerintah ini dapat bermanfaat bagi kami semua, agar kami merasa cita-cita kami tercapai juga, ingin mempunyai rumah sendiri.
Karena sudah 7 tahun menikah, kami masih menumpang sama orang tua. Perumahan untuk buruh kini menjadi simbol baru dalam paradigma pembangunan. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, namun juga sebagai pelindung hak-hak dasar kelompok pekerja. Program rumah untuk buruh ini mencerminkan bahwa pembangunan manusia tetap menjadi prioritas utama dalam perjalanan menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Daniel, tim Jendela Negeri TVRI Jambi melaporkan. Program rumah subsidi diklaim sebagai solusi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Masyarakat berharap penerima bantuan dapat tepat sasaran. Pemerintah meluncurkan program rumah subsidi untuk berbagai profesi strategis termasuk buruh. Program yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini untuk memastikan masyarakat Indonesia, terutama buruh, mendapatkan akses terhadap hunian terjangkau dan layak huni. Program Presiden Prabowo Subianto tersebut disambut baik para buruh di Provinsi Jambi, termasuk buruh harian lepas seperti tukang bangunan. Salah seorang buruh, Lardi, mengatakan, belum semua tukang bangunan sejahtera dan punya akses pembiayaan perumahan yang terjangkau untuk mencapai standar kelayakan yang baik. Program rumah subsidi sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat ini diharapkan tepat sasaran dan para pekerja harian lepas juga dapat menerima bantuan rumah subsidi. Ya kalau memang ada bantuan, alhamdulillah gitu kan. Ya namanya buruh harian lepas nih, ya kadang-kadang ada dapat, ada tidak. Kayak gitulah istilah itu. Kalau kami itu bergeraknya kalau hari hujan, nah itulah kendalanya kan. Ya untuk cukup untuk makan lah jadilah kan. Istilah itu kalau bantuan itu tepat sasaran dengan yang membutuhkan model kami gitu. Selaras dengan harapan pekerja bangunan, harapan yang sama juga disampaikan oleh pekerja lepas, yakni tukang parkir di Provinsi Jambi. Rudi mengatakan fenomena persyaratan pengambilan rumah subsidi yang begitu ketat dan biaya yang cukup besar tentu menjadi tantangan bagi mereka yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Dengan program rumah subsidi tersebut dinilai tidak hanya membantu dari sisi finansial, namun juga memudahkan akses untuk mendapatkan rumah layak huni bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan pasti. Ini mudah-mudahan saya bisa dapat menerima subsidi yang bermanfaat buat anak istri saya ke depannya. Kita belum punya rumah berarti, Bang? Hah? Kita belum punya rumah berarti? Kita belum punya rumah, masih rumah orang tua. Selain buruh profesi yang mendapatkan program rumah subsidi tersebut, diantaranya tenaga kesehatan, guru, nelayan, petani. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, 181 kakak warga miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mendapatkan bantuan sosial Rumah Sejahtera Terpadu 2025. Usulan ini telah diproses di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program Bantuan Sosial Rumah Sejahtera Terpadu atau Bansos RST terus menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bansos RST hadir sebagai respon terhadap kondisi tempat tinggal sebagian masyarakat yang tak layak huni. Kabid Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irpaidi, mengatakan, rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan akan berdampak buruk pada kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas penghuninya. Pada tahun 2025 ini, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengusulkan 181 keluarga penerima manfaat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS sebagai fakir miskin dengan berbagai aspek pendukung. Nantinya, setiap keluarga penerima manfaat berhak menerima dana bantuan renovasi rumah sebesar 20 juta rupiah. Renovasi rumah tersebut bakal dilakukan secara gotong royong dengan warga sekitar yang terbagi ke dalam 32 kelompok. Besaran bantuannya itu 20 juta per kakak per unit, yang nantinya bantuan tersebut akan disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan. Irpaidi menambahkan, bansos RST ini diharapkan dapat digunakan keluarga penerima manfaat dengan semestinya. Keluarga penerima manfaat dapat merenovasi rumahnya baik dengan status permanen maupun semi permanen. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari siapkan ribuan hewan ternak untuk kurban. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi mulai melakukan kesiapsiagaan dan mitigasi daerah rawan terbakar untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi mulai mempersiapkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Pasalnya, Provinsi Jambi telah memasuki musim pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau. Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bakhyuni Deliansyah mengatakan, pihaknya juga telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota untuk melakukan mitigasi daerah rawan terbakar. Mereka diminta untuk turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi di lapangan, baik dari pengecekan lokasi posko pengamanan dan sumber air di daerah gambut. Bakhyuni menambahkan, Provinsi Jambi termasuk daerah rawan karhutla karena didominasi oleh daerah perkebunan. Diperkirakan puncak musim kemarau di Provinsi Jambi akan terjadi pada bulan Juni hingga September mendatang. Sehingga perlunya langkah-langkah konkret dan koordinasi dengan lintas sektor di Provinsi Jambi sebagai lengkap pencegahan karhutla. Joko, TVRI Jambi melaporkan. BPBD Provinsi Jambi mendorong percepatan kenaikan status darurat karhutla. Hal ini dikarenakan Provinsi Jambi masuk ke dalam 6 daerah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jambi mendorong seluruh daerah rawan kebakaran hutan dan lahan untuk segera menaikkan status kesiapsiagaan menjadi status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sesuai dengan penetapan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana BNPB bahwa Provinsi Jambi masuk ke dalam 6 daerah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bakhyuni Deliansyah mengatakan, berdasarkan hasil pemetaan rawan karhutla, seluruh kabupaten kota masuk ke daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Dan arahan Bapak Gubernur bahwa kami hari ini melakukan rapat persiapan. Dari rapat persiapan hari ini, BMKG mengatakan bahwa bulan Mei ini terjadi pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau. Untuk itu kita lakukan antisipasi dan mendorong seluruh kabupaten kota yang ada di Jambi, khususnya yang daerahnya rawan kebakaran dalam kategori tanah gambut, untuk segera menaikkan status. Dengan akan dinaikkan status ini, pemerintah Provinsi Jambi akan langsung membentuk tim khusus untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Dalam upaya mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah di Kota Sungai Penuh, pemerintah Provinsi Jambi bersama dengan pemerintah Kota Sungai telah menyiapkan 2 hektar lahan TPA regional di Desa Renah Kayu Embun, Kota Sungai Penuh. Dalam upaya mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah di Kota Sungai Penuh, pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah Kota Sungai Penuh telah menyiapkan 2 hektar lahan sebagai lokasi TPA regional. Gubernur Jambi Haris mengatakan TPA regional nantinya akan berlokasi di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebai, Kota Sungai Penuh. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, TPA regional akan dirancang menggunakan sanitasi landfill sehingga tidak menimbulkan bau busuk yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar Desa Renah Kayu Embun. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memahami kondisi yang terjadi di Kota Sungai Penuh saat ini. Dengan keterbatasan lahan sehingga TPA regional harus didirikan di Desa Renah Kayu Embun. Dengan disiapkan seluas 2 hektar lahan untuk dijadikan lokasi TPA regional, diharapkan persoalan sampah nantinya dapat terselesaikan di Kota Sungai Penuh, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluhkan persoalan sampah yang kerap terjadi. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Batanghari menyiapkan ribuan hewan ternak untuk pelaksanaan kurban. Total sebanyak 1.000 lebih ternak jenis kerbau, sapi maupun kambing diyakini cukup memenuhi kebutuhan kurban. Jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan pendataan terhadap jumlah ketersediaan hewan kurban di tingkat pedagang atau peternak.
Berdasarkan hasil penghitungan sementara, terdapat sebanyak 1.783 ekor ternak yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan kurban. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Afrizal mengatakan, jumlah ketersediaan ternak ini terbagi di antaranya 693 ekor sapi, 272 ekor kerbau, 730 ekor kambing, dan 88 ekor ternak jenis domba. Dengan jumlah ternak yang tersedia saat ini, diyakini kebutuhan kurban masyarakat dapat tercukupi. Melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan kebutuhan di lapangan, itu melalui kawan-kawan yang ada di lapangan. Untuk saat ini, alhamdulillah ada, insya Allah tercukupi. Cuman ada beberapa yang masih kurang nampaknya. Tapi kebutuhan ini untuk sampai saat ini dia akan tetap berfluktuasi. Pemerintah juga akan tetap berkoordinasi dengan peternak setempat untuk berupaya mencari tambahan hewan ternak jenis tertentu seperti kerbau maupun domba yang jumlah ketersediaannya tergolong masih cukup minim. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Wali Kota Jambi Maulana mengeluarkan instruksi terkait kegiatan perpisahan atau wisuda siswa. Pihak sekolah dilarang menggelar perpisahan siswa di luar lingkungan sekolah. Wali Kota Jambi Maulana menginstruksikan agar pihak sekolah tidak lagi mengadakan perpisahan, wisuda, atau perdawiyata siswa di luar lingkungan sekolah. Instruksi Wali Kota Jambi nomor 9 tahun 2025 ini berlaku untuk satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan. Kegiatan seremonial ini hanya boleh dilakukan oleh komite sekolah dan orang tua siswa, sementara guru dan pihak sekolah tidak diperkenankan. Kegiatan yang dilakukan juga harus bersifat sederhana dan membangun karakter siswa. Dalam instruksi tersebut, pihak sekolah juga dilarang mengumpulkan uang dari siswa untuk membiayai kegiatan. Setiap kegiatan yang dilakukan wajib dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan diawasi langsung. Maulana menghimbau agar pihak sekolah mentaati instruksi Wali Kota Jambi tentang larangan menggelar perpisahan siswa. Bagi kepala sekolah yang melanggar akan berpengaruh terhadap penilaian saat asesmen pada Juni mendatang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke info haji. 344 jamaah haji Kabupaten Merangin telah selesai menjalani vaksinasi meningitis. Vaksinasi meningitis ini merupakan salah satu syarat bagi jamaah haji untuk dapat berangkat ke Tanah Suci Mekah. 344 jamaah haji Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi telah selesai menjalani vaksinasi meningitis. Dari jumlah tersebut, 1 orang jemaah haji asal Merangin divaksinasi di Kalimantan Barat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin, Husaidi, mengatakan vaksinasi meningitis merupakan salah satu syarat bagi jemaah haji untuk dapat berangkat ke Tanah Suci Mekah. Selain sebagai imunitas, vaksinasi meningitis ini juga bermanfaat untuk daya tahan tubuh jemaah haji dari berbagai macam penyakit ketika menjalankan ibadah haji. Kerinci berangkat tanggal 19 dari Merangin. Tanggal 19 pagi berangkat dari Merangin, yang kloter 18 gabung sama Kerinci. Kemudian kloter 20 berangkat tanggal 21 dari Merangin. Nah, total semuanya 344 orang dari Merangin. Oke. Itu udah vaksinasi meningitis sudah? Sudah semua. Jemaah haji Merangin akan berangkat ke Asrama Haji Jambi pada 19 dan 21 Mei mendatang. 344 jemaah haji itu terdiri dari 176 perempuan dan 168 laki-laki. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Al-Haris pastikan PLTA Kerinci Merangin Hydro siap beroperasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris memastikan PLTA Kerinci Merangin Hydro sudah siap beroperasi. Rencananya PLTA Kerinci Merangin Hydro akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur Al-Haris memastikan pembangkit listrik tenaga air PLTA yang dikelola PT Kerinci Merangin Hydro sudah siap beroperasi. Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak PLTA, Al-Haris menjamin pengerjaan fisik PLTA secara teknis seluruhnya telah selesai. Operasional PLTA yang akan menjadi penyangga energi listrik di Pulau Sumatera ini hanya menunggu peresmian yang direncanakan bakal dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Al-Haris menekankan pemerintah Provinsi Jambi saat ini sedang menunggu konfirmasi resmi jadwal kedatangan Presiden untuk meresmikan PLTA Kerinci Merangin Hydro. Peresmian PLTA Kerinci Merangin Hydro akan menjadi kebanggaan daerah yang diharapkan mampu menghasilkan energi listrik baru dan terbarukan. Kerinci Merangin Hydro PLTA ini sudah rampung semuanya. Artinya pekerjaan teknis semua sudah rampung semuanya. Tinggal kita masih berharap menunggu jadwal Pak Presiden untuk peresmiannya. Kita berharap di bulan Mei ini ada informasi yang baik untuk kita, sehingga nanti beliau Pak Presiden bisa meresmikan langsung PLTA ini. Nah, yang kedua, kita juga bangga bahwa ketika Jambi bisa menyumbangkan energi untuk Indonesia, ya kan? Kita bersyukur BKK, Pak JK dan tim memberikan ruang untuk Jambi dibukanya PLTA ini, ya kan? Nah, ini kita bangga, ya. Paling tidak dalam RPJMN Jambi itu tugasnya apa? Di situ Jambi itu penyangga energi Pulau Sumatera. Berdasarkan informasi sementara, peresmian PLTA Kerinci Merangin Hydro direncanakan pada 15 Mei mendatang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Muara Jambi Bambang Bayu Suseno membuka resmi BIMTEK penginputan data PBIJK dan DTKS menuju Muara Jambi Sehat 2029. Bupati berharap capaian dari kegiatan ini dapat terwujud untuk kesejahteraan masyarakat. Jambi Sehat 2029. Menjamin kesehatan masyarakat dan akses kesehatan masyarakat merupakan prioritas pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Bupati Bambang Bayu Suseno membuka resmi bimbingan teknis operator sistem informasi kesejahteraan sosial New Generation, penerima bantuan iuran jaminan sosial dan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menuju Muara Jambi Sehat 2029. BIMTEK ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta yang akan bertugas menginput data PBIJK dan DTKS. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan data DTKS sangat penting untuk menjadi rujukan utama dalam penyaluran berbagai program perlindungan dan bantuan sosial termasuk PBIJK. Selaras dengan visi misi dan 12 program kerja, Bupati minta OPD, pihak BPJS, pemerintah kecamatan dan desa untuk saling berkolaborasi meningkatkan keaktifan peserta JKN yang mencapai 80% dalam waktu 4 bulan ke depan. Dari 443.875 jiwa masyarakat Muara Jambi yang terdaftar sebagai peserta JKN, baru 316.497 jiwa yang aktif sebagai peserta. Kita untuk menembus Universal Health Coverage UHC. Jadi kita berharap selama beberapa bulan operatornya juga kita kasih insentif ya untuk dapat memenuhi target-target sehingga Muara Jambi Sehat akan terwujud, kemudian seluruh masyarakat bisa di-cover, dijamin oleh kesehatan gratis. Bupati Bambang Bayu Suseno juga berpesan kepada peserta untuk dapat aktif mengikuti kegiatan dan membangun jejaringan kerja yang solid dalam mewujudkan Muara Jambi Sehat dan data DTKS yang akurat menuju data tunggal sosial ekonomi nasional yang inklusif untuk masyarakat Muara Jambi yang lebih sejahtera. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Tebo Agus Rubianto melakukan cek fisik 308 mobil dinas roda 4 ASN. Dari hasil pemeriksaan, banyak mobil dinas yang ditemukan rusak dan tak terawat. Didampingi Wakil Bupati dan Kepala Bakauda, Bupati Tebo Agus Rubianto melakukan cek fisik 308 mobil dinas ASN. Selain Kepala OPD, Agus Rubianto juga mengecek satu persatu mobil dinas lurah dan camat. Dari hasil pendataan, banyak mobil dinas yang ditemukan rusak dan tidak terawat. Agus Rubianto mengatakan agar tidak membebani anggaran perawatan, mobil dinas yang tidak layak pakai akan dilelang.
Agus Rubianto mengimbau agar seluruh ASN yang memakai mobil dinas untuk selalu menjaga dan merawat kendaraan dinasnya. Kita cek semua kendaraannya dan dari pengecekan tadi baru kita data seluruhnya, mana yang layak, mana yang sudah tidak layak lagi, ada yang rusak berat, ada yang rusak ringan, dan juga ada yang masih tertinggal di bengkel juga belum bisa dikeluarkan karena biaya perawatan juga terbatas. Jadi kita data seluruhnya nantinya. Setelah kita data baru kita tidak lanjuti untuk. Selain pengecekan mobil dinas, Bupati dan Wakil Bupati Tebo juga akan melakukan pengecekan motor dinas ASN. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Kerinci Monadi menghadiri panen perdana benih kentang G0. Panen perdana benih kentang ini menandai tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian benih dan peningkatan kualitas produksi kentang lokal. Didampingi Wakil Bupati Murison, Bupati Kerinci Monadi menghadiri panen perdana benih kentang G0 yang digelar di Smart Greenhouse. Panen perdana benih kentang ini menandai tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian benih dan peningkatan kualitas produk kentang lokal. Selain dikenal sebagai benih dasar dengan mutu genetik dan kesehatan tinggi, benih G0 juga sangat penting untuk mendukung keberhasilan budidaya kentang, terutama di wilayah dataran tinggi Kabupaten Kerinci. Monadi mengapresiasi kepada Dinas Pertanian dan seluruh pihak terlibat dalam pengembangan Balai Benih Induk Kentang Kayu Aro. Keberadaan Balai Benih Induk Kentang merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Kerinci. Produktivitas kentang kita di Kayu Aro ini pada umumnya 3 kecamatan ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa, karena kita ada daerah ketinggian yang betul-betul bisa standar untuk kentang dataran tinggi. Salah satu misalnya kita di Bukit Tinggi itu bisa, ya. Terus di Renah Komptik juga bisa, banyak tempat-tempat yang lain bisa sebenarnya. Monadi menambahkan, panen perdana benih kentang G0 ini membuat Kabupaten Kerinci semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu pusat produksi benih dan kentang berkualitas di Indonesia. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Dinas Pendidikan Kota Jambi menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk melahirkan bibit-bibit baru dalam menunjang prestasi siswa di bidang olahraga. Ribuan siswa SD dari seluruh kota Jambi ikut ambil bagian dalam gelaran Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Sastra Siswa Nasional tahun 2025. Terdapat 1.500 siswa dari berbagai kecamatan di kota Jambi yang siap bersaing menunjukkan kemampuannya. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosa, di Karunia Global School. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan melahirkan bibit-bibit baru dalam menunjang prestasi siswa di bidang olahraga. Mengangkat tema sinergi inovatif, ekspresi seni dan kreatif untuk mengembangkan talenta olahraga dan seni hebat berkarakter inspirasi negeri, kegiatan ini memperlombakan 12 cabang olahraga dan 10 cabang seni. Tahun lalu kita Olimpiade ini, Olimpiade olahraga, terus juga Olimpiade seni tarian juga, terus juga ada Olimpiade Science yang nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita buka juga acaranya. Kalau berkaca dengan 2024, prestasi kita sangat baik sekali karena kita mampu memborong semua kejuaraan tersebut di tingkat provinsi. Jadi mudah-mudahan motivasi yang sama, semangat yang sama, pendidikan yang sama oleh para pembimbing untuk para atlet-atlet muda Kota Jambi ini untuk di tahun 2025 tetap memberikan prestasi yang sama juga. Selain sebagai wadah kompetisi, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ini juga menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan olahraga dan seni di sekolah dasar. Diharapkan para peserta dapat terus menjaga semangat sportivitas serta membawa harum nama Kota Jambi di ajang yang lebih tinggi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Diduga keracunan AC mobil, 2 orang warga ditemukan meninggal dunia di parkiran Swalayan, Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. 2 orang warga ditemukan meninggal dunia di dalam mobil di salah satu parkiran swalayan di Kota Jambi. Kedua warga tersebut diduga meninggal dunia akibat menghirup gas beracun dari AC mobil. Warga di sekitar swalayan di kawasan Jalan Patibura, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi digegerkan dengan meninggalnya 2 orang warga di dalam mobil pada Rabu malam. 2 orang warga tersebut yakni MHD, seorang pria warga Kecamatan Alam Barajo, dan seorang wanita berinisial AWD warga Telanepura. Keduanya ditemukan pertama kali oleh petugas keamanan setelah mencurigai kendaraan tersebut dalam kondisi menyala dan tak kunjung pergi meski swalayan sudah tutup. Petugas kemudian menghampiri dan mendapati keduanya sudah tidak sadarkan diri. Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, meninggalnya 2 warga tersebut diduga akibat keracunan AC mobil. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Laka dalam artian meninggal di dalam mobil, itu aja. Untuk penyebabnya, ya mungkin keracunan ya, keracunan, tapi kita akan lidik lebih lanjut lagi ya. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Mayang Mengurai Jambi untuk proses autopsi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Belasan wanita dilakukan pengecekan HIV dan sifilis oleh petugas kesehatan dan Dinas Sosial Kota Jambi. Pengecekan ini dilakukan untuk mendeteksi penyebaran virus HIV di Kota Jambi. Dinas Sosial Kota Jambi bersama petugas kesehatan melakukan scanning pengecekan HIV kepada belasan wanita yang terjaring razia di eks-lokalisasi Payo Sigadung. Pengecekan HIV ini untuk memastikan seluruh wanita yang terjaring razia tidak terdeteksi virus HIV. Satu persatu wanita yang terjaring razia dilakukan pengambilan sampel darah oleh petugas kesehatan. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi virus HIV. Kepala Puskesmas Pakuan Baru, Raudah, mengatakan, selain melakukan pemeriksaan HIV, petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan sifilis. Pemeriksaan sifilis ini bertujuan untuk memastikan seluruh wanita yang terjaring razia juga tidak terjangkit virus berbahaya dan menular. Dari hasil pemeriksaan dari 17 orang tangkapan yang diserahkan Polresta di Dinas Sosial, itu 17-17-nya sudah kita berikan edukasi dan penyuluhan, dan hasilnya semuanya setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya negatif. Diperiksa yang pertama adalah pemeriksaan HIV, terus yang terkait dengan infeksi menular seksual yang lainnya, salah satunya adalah sifilis. Meski tidak ditemukan indikasi HIV dan sifilis, namun wanita yang terjaring razia ini diimbau agar tetap menjaga pola hidup sehat. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke berita olahraga. 6 atlet tinju Provinsi Jambi siap berlaga di Pekan Olahraga Pelajar atau Popnas tahun 2025. Popnas diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi atlet tinju Jambi untuk meningkatkan prestasi di tingkat nasional. Pertina Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam pembinaan atlet tinju muda. Pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas yang akan digelar pada September mendatang, Pertina Jambi akan mengirimkan 6 atlet tinju yang akan mewakili Provinsi Jambi. 6 atlet yang terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri tersebut merupakan binaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar atau PPLP yang menjadi wadah pembinaan atlet pelajar berprestasi. 3 atlet tinju putra masing-masing akan turun di kelas berat 46, 57, dan 63,5 kg. Sedangkan atlet tinju putri masing-masing akan turun di kelas 48, 50, dan 52 kg. Pelatih tinju Nover Wijaya mengatakan, berbagai persiapan terus dilakukan atlet tinju Jambi menjelang Popnas 2025. Selain intens melakukan latihan, atlet tinju Jambi juga telah melakukan uji tanding dalam berbagai pertandingan. Kalau untuk Popnas dengan persiapan waktu yang singkat ini Bang ya, cukup maksimal. Karena mereka sudah melewati fase-fase persiapan umum, begitu aerobik dan anaerobik mereka di bagian kondisi fisik. Sekarang mereka sudah masuk di fase persiapan khusus, jadi mereka harus meningkatkan teknik serta dievaluasi kekurangan dan dipertajam
yang lebih bisa untuk kita pertajamkan gitu Bang. Yang anak atlet-atlet ini sangat potensi, bertalenta. Persiapan kami itu cukup singkat dari habis lebaran kemarin, dari pertandingan-pertandingan, sparring kami itu kami dipoles ulang, diperbaikin teknik, fisik, semua. Itu program dari pelatih kami. Harapan kami ke depannya untuk Popnas semoga bisa membawa pulang medali emas untuk Jambi per 6 orang ini. Popnas 2025 diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk memupuk semangat kompetisi dan sportivitas untuk atlet muda Jambi. Iwan Henry, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Viola Esanofrani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.